Saya selalu ku percaya. Amin. Kita lanjutkan lagi dengan lagu Bersamamu Bapa. Ada bersamaku di tiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Ya, bersamamu Bapa, kami lalui hidup kami bersama. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekarang marilah kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita sambut dengan lagu Ku Perlu Engkau Tuhan. Sendirianku, ku perlu Engkau Tuhan. Tak berdaya hidupku Tuhan, tanpa pertolongan-Mu. Saat hidup tak pernah susah, harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku, jauhkanku dari-Mu. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan? Hidupku tanpa pengharapan, bila tak kenal kebenaran. Kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Haleluya. Harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku, jauhkan ku dari-Mu. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan? Hidupku tanpa pengharapan, bila tak kenal kebenaran. Kini aku ingin setia melayani-Mu
Kini aku ingin setia melayanimu Tuhan. Amin. Saya persilakan hambanya untuk firman Ya, Tuhan. silakan Boksu Hari Sanosa untuk memberkati kita semua. Buka speakernya Pak, belum dibuka suara. Sudah? Ya, silakan. Oke, shalom Bapak Ibu dimanapun semua berada. Selamat sore, selamat sehat. Thanks for the inviting. Terima kasih untuk undangannya. Ini sore kita berbagi dengan judul Called or Chosen. Kenapa judul ini saya tulis atau saya jadikan khotbah? Ini sebetulnya udah lama. Sewaktu saya lihat banyak awalnya ya ini yang saya lihat loh ya. Jadi lain-lain kasus kita ya. Saya lihat banyak orang yang misalkan nih contohnya dia pemain keyboard, dia mainnya bagus sekali, hebat, luar biasa. Lalu yang di mimbar itu sebetulnya hanya ya biasa-biasa saja ya. Tapi kenapa kok itu yang biasa-biasa terpilih, yang luar biasa itu merasa pandai dan lebih pandai daripada yang di mimbar, itu kok tidak terpilih gitu. Itu judul ini keluar. Terpanggil atau terpilih. Ya, karena kalau bicara terpanggil, belum lagi kalau sayang Pak Ko sama teman-teman sampai hari belum bisa keluarin PPT, ya saya juga bingung nih. Apa beliau nggak mau belajar nih beliau nih. Orang-orang udah pakai AI. Pak Ko masih jadi di dunia. Orang udah ke bulan, Pak. Oke. Lalu ada ini. Selain chosen to select, diseleksi apa terseleksi nggak gitu? Itu berarti nggak semua orang loh. Iya, nggak semua orang. Lalu saya tulis lagi di bawahnya situ ya. Followers or fighters. Pengikut atau pejuang. Beda. Masih pakai garis garis miring lagi. Radicals. Ini radicals ini tolong ya jangan sampai yang negatif ya. Bukan ke sana ya. Radicals itu yang pokok maju demi Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan yang asal main benar sendiri, bukan itu bahasa saya ya. Lalu ada gambar para murid Yesus dan lain sebagainya. Di sini saya tulis begini ya. Terpilih berarti saringan seleksi. Kayak kita masih ingat lah zaman kita dulu, sekarang sudah nggak ada ya. Eh, itu beras yang diayak tuh, ditampi. Ya, gabahnya kan pada jatuh semua. Ya, itulah ya. Nah, berarti bukan sembarang orang kan yang terpilih itu istilahnya. Lalu ini juga menunjukkan orang-orang yang terlatih dengan kemampuan khusus dan terbentuk jadi lebih dari umumnya. Nah, ini sampai di sini saya tiba-tiba waktu saya barusan saya baca lagi gitu ya. Saya teringat ini memohon maaf lah ya. Banyak ini khususnya WL ya, khususnya WL ya. Jadi nggak semua, tidak semua. Ada banyak penulis lagu WL, lagunya bagus-bagus. Nah, luar biasa. Jadi mereka ada satu talenta khusus gitu sehingga mereka bisa memimpin pujian hanya dengan angkat tangan, jemaat sudah merasakan urapan dan lain sebagainya gitu istilahnya. Nah, cuman ya aku lihat ya walaupun mereka punya talenta khusus atau keahlian khusus, ternyata ya hidup mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu. Jadi ya maaf ya teman-teman, menurut bahasa saya ini kurang bagus. Itu melambai-lambai gitu. Kalau laki-laki tuh kalau melambai-lambai saya nggak sepikir gitu. Ya. Tapi ya gereja ya
tidak ada rotan, akar pun jadi gitu. Dan masih banyak yang mengatakan, Pak Hari, wah itu kan dah tuh, pujiannya lagunya bagus-bagus loh. Iya ngerti, ngerti kok. Ya cuman ya, apakah ini didiamkan semuanya? Seperti yang saya baru terima ini dari gereja teman-teman kita yang lain ya. Saya nggak tahu sini semua apakah semua karismatik atau campur ada Katolik atau gereja lain-lain dan lain sebagainya. No, no. Itu aku nggak ngomong itu ya. Cuma aku dapat itu sekarang ada di Filipina ada gereja yang mengaku juga mirip-mirip teman-teman kita yang Katolik. Tapi ya pendetanya atau pastornya boleh menikah ya. Pastor perempuan juga boleh. Bahkan LGBT juga boleh melayani gitu. Saya cuma baca aja, oh ada yang begini gitu. Jadi tambah pengetahuan lah, cuman itu aja ya. Nah, banyak orang yang merasa mereka terpanggil untuk melayani, khususnya mimbar dan tampil ke depan dan dilihat orang dan kalau bagus dipuji orang. Saya juga sering dapat pujian kok. Pulangnya disalamin sama ibu-ibu, Pak Hari sering-sering ke sini Pak Hari. Kenapa saya bilang, saya demen deh, Pak Hari khotbahnya lucu. Jadi bukan firmannya, tapi yang lucu-lucunya yang diterima gitu saudaraku yang kasih. Jadi saya pikir aduh ibu kasihan amat ya. Jadi ibu ke sini ya cuman hanya mau lihat saya cuman sambil lihat lucu-lucu ketawa-ketawa sedikit ya sudah lah. Dan kalau bicara soal gereja juga banyak orang ya semakin memenuhi gereja tapi ya mereka datang hanya memakai perasaan, feeling. Aku rasa sana enak loh, aku cocok. Ya, saya tidak mau mengatakan salah. Tapi kalau ke gereja hanya dua rasanya, karena rasa akan berubah. Dan jika ada perubahan, maka Anda akan keluar dari gereja itu. Itu aja. Dan di mana-mana selalu ada perubahan. Nggak selamanya statis. Barusan saya baca, saya di WA saya ada yang masuk. WA apa IG ya? Pak Tong bilang dia punya gereja kemajuannya luar biasa dalam sekian puluh tahun, 32 tahun. Mereka sudah punya cabang sekian, cabang sekian, cabang sekian. Puji Tuhan. Ada yang lain kok kenapa nggak maju gitu. Nah ini, karena banyak orang hanya followers, pengikut, pengikut Kristus. Atau yang kita sebut Kristen. Ya. Tapi mereka bukan fighters. Karena begitu ada problem sedikit, mereka langsung pusing, langsung bingung, langsung khawatir, dan bahkan langsung meninggalkan gereja. Apalagi kalau itu terjadi dengan pimpinan, maka mereka langsung meninggalkan dan mencari gereja lain, istilahnya. Apalagi kalau sampai ke radicalers. Saya rasa sih mereka nggak sampai gitu. Karena bagi saya pengikut bisa berhenti di tengah jalan. Ada problem seperti barusan saya katakan dan lain sebagainya ya. Tapi kalau pejuang adalah sudah mempunyai pemikiran dasar yang teguh dan hanya ada satu tujuan. Jadi ada beda antara terpanggil atau terpilih gitu istilahnya. Saya tidak tahu, tapi yang saya rasakan sekarang ini memang terlalu banyak orang merasa terpanggil. Bahkan saya dulu sudah lama punya, saya rasa bapak-bapak ibu-ibu juga terima barangkali ya. Iblis tidak melarang orang ke gereja, tidak melarang orang memuji Tuhan, tidak melarang orang melayani dan sebagainya. Pokoknya jangan jadi pelaku firman. Itu aja. Jadi kalau cuman hanya terpanggil ya, ya kelihatannya sih bagus gitu istilahnya ya. Setiap minggu muncul di gereja. Tapi begitu ada problem ya langsung hilang gitu. Sangat disayangkan ya. Zaman sekarang ini berarti kesetiaan itu tidak ada. Atau minimal semakin menipis lah. Memang ini maaf saya mengerti sedikit bahasa Tionghoa dan itu sudah 5.000 tahun yang lalu saya tulis bahwa Tianxia Yu Liang Po, 一个是纸张报，另一个是人心更报。
Waduh, oh Pak Hari, apa itu Pak Pok, Pak Pok, Pak Pok. Kayak sama Pak Ko aja dah. Dia punya gambar, cuma gambar gambar dia tersenyum aja terus. Maaf ya, itu tertulis, itu hanya pepatah saja, quotes. Di dunia ini ada dua yang tipis, karena itu waktu pertama Tiongkok menciptakan kertas. Maka yang pertama ada setipis kertas. Lalu yang kedua, artinya adalah apa? Kasih di antara manusia semakin menipis. Dan ternyata ya saya lihat sekarang baik di jalan maupun di gereja maupun di usaha di mana saja ya makin akunya besar gitu saudaraku yang kasih. Kalau aku nggak senang, aku nggak cocok, ya, ya aku pergi. Atau bisa juga aku paksakan kemauanku kepada orang-orang yang mungkin aku bantu dengan dana dan lain sebagainya. Dan akhirnya yang dibantu harus jadi yes man. Dan ini yang saya sayangkan. Karena orang-orang yes man itu hanya orang cuma terpanggil, bukan terpilih bagi saya ya. Kalau kita beda-beda, mari kita happy-happy. Lalu berikutnya sini ya, kita saya percaya semua juga masih ingat kisahnya. Besok-besok kita mengingatkan, memperingati hari kenaikan Kristus. Oke? Nah, di sini dikatakan, saya tulis ya, yang terpanggil itu berkumpul di Yerusalem waktu Yesus mau masuk kota itu. Ya, wah banyak orang. Saya tidak tahu di Alkitab tidak dijelaskan berapa berapa banyak orang. Sorry, apakah hanya berapa ratus orang atau sudah berapa ribu orang? Saya percaya banyak. Karena banyak yang mau lihat siapa sih dia nih. Nah, gitu ya. Oke. Tapi sewaktu kenaikan, yang mengikut semua sudah hafal. Hanya 500, 500. Setelah Yesus naik, nah sisa-sisa tuh fighter sama radicalers. Tinggal 12 orang. Atau 11 tepatnya. Awalnya lalu tambah satu lagi. Semua sudah hafal. Nah itu yang mereka berani mati-matian. Nah kalau sampai di sini, kita berhenti sebentar. Saya percaya sih bapak-bapak sih pasti fighters dan radikal ibu-ibu juga ya sampai pelayanan tadi pada ke penjara segala macam ya. Saya sih sekarang sudah enggak ya, udah tua. Enggak deh. Giliran kita yang muda-muda aja deh ya. Kalau dulu sih iya dah ya. Kalau sekarang ya udahlah, enggak inilah. Kalau enggak Pak Ko enggak kebagian sama teman-teman enggak kebagian pelayanan. Nanti kalau saya ngambil sendiri semua. Aku jadi orang tua aja di belakang deh. Ya. Karena kalau kita lihat ayat yang sangat terkenal dan semua sudah hafal yaitu Matius 22 ayat 14 ya, semua sudah hafal lah ya. Saya baca dari Alkitab ini ya. Eh, Alkitab Perjanjian Baru edisi kedua. Jadi bahasanya lebih baru sedikit ya. Jadi mungkin agak sedikit lain ya. Semoga sama saja lah. Sini katakan apa ya? Ayat 14, sebab banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jadi bukan terpilih, tapi dipilih. Hidup ini dipilih, terpilih, atau memilih. Nah, kita dipilih Tuhan, ya puji Tuhan. Sehingga sampai hari ini masih bisa jadi melayanilah dalam apa bidang kita masing-masing. Puji Tuhan, haleluya. Karena antara lain kemarin saya waktu di Surabaya saya khotbah, ya saya tidak pernah berani memakai bahasa Tuhan ingatkan atau Tuhan bicara, saya tidak pernah berani. Itu saya pribadi loh ya, jadi kita nggak usah sama. Karena banyak orang yang walaupun usia saya 81 sekarang, kalau Chinese 82 selalu lebih satu. Karena begitu lahir, setahun menjadi lebih satu hitungannya. Mereka bilang, Pak Hari, kok makin tua makin fresh. Ya, dulu saya nggak ngerti ya, maaf ya. Tapi belakangan saya dapat satu pengertian, itu bahasa saya ya, pengertian. Nah, kalau Tuhan memberikan saya kelebihan
tua ini, walaupun sudah keriput, tetapi masih fresh, masih bisa ke Surabaya, masih bisa ke daerah-daerah lain, tentu yang mengundang ya. Kalau nggak diundang dia nggak datang. Kalau diundang ke Holland sih datang juga sih. Supaya jangan terlalu tegang lah ya. Happy-happy lah kita. Terus saya tiba-tiba teringat ya, Hari, engkau harus menggunakan wajahmu, kesehatanmu, kelakuanmu, tutur bahasamu, semua itu bukan untuk dirimu, tapi untuk mempermuliakan Tuhan. Tuh. Oh iya Tuhan, thank you lah. Nah, itu pengertian saya. Jadi nggak usah saya yang sombong, tua-tua masih keren lu, gitu enggak. Ini hari keren, besok mati juga nggak tahu, gitu aja bahasanya, ya. Oke. Lalu setelah itu kita baca 1 Korintus 15, ya. Saya sudah bagi-bagi biar cepat jadinya. 1 Korintus 15 ayat mana dia nih? 1 Korintus 15 ayat 6. Oh, 1 Korintus. Oh ini Yohanes salah, salah buka ini. Sorry, sorry, sorry. 1 Korintus 15 ayat 6. Bunyinya begini Bapak Ibu ya. Nih lampunya kurang terang nih. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Sekaligus berarti all in one. Ya. Ah, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ini saya tidak kupas ya, karena ini bagiannya yang ahli-ahli teologi lah ya, yang mengupas ya. Kenapa dikatakan sampai sekarang sebagian yang masih hidup dan lain sebagainya. Tapi memang jelas ya, waktu Yesus naik ke surga ya, only sisa dari sekian ribu orang yang hadir di Yerusalem, ya cuma 500. Sudah menciut. Kita bisa punya alasan 1001, nggak diajak sih, nggak diundang sih, dan lain sebagainya. Ya bisa aja. Kita nggak tahu loh, nggak ada pengumuman, nggak ada apa, nggak dikirim WA, nggak di pengumuman di IG dan lain sebagainya. Bisa saja sih. Ya itulah, sudahlah, saya nggak mau blow. Karena saya udah belajar sekarang nih, silent and smile. Jadi kalau kita beda-beda, aku senyum-senyum aja, gitu ya. Lalu sini dikatakan, saya katakan ya, kita diberi amanat agung. Semua sudah tahu, untuk memuridkan orang lain. Sudahkah kita sendiri dimuridkan? Karena kalau kita sudah sampai kepada radicals atau fighters, kita sudah berdamai dengan diri sendiri. Kita sudah nggak perlu dengan segala macam yang ya bukan berarti kita harus jadi hidup susah, bukan itu bahasa saya ya. Ya kalau memang diberkati silakan saja ya, tapi kita sudah keinginan kita sudah nggak seperti waktu kita muda-muda, kita ingin keren, ingin wah, ingin mbak, ingin segala macam, menikmati segala macam semuanya ya. Kalau sudah sampai kepada radicals and fighters itu, ya mereka sudah yang mereka pikirkan dalam dalam pikiran mereka, mindset mereka, it's only fight for Jesus. Sudah nggak pikir mobil baru, kalau boleh pakai bahasa sekarang nih ya, mobil yang wah gitu, bukan nggak boleh pakai mobil, boleh saja ya, nggak pakai mobil bagaimana jalan kaki kan nggak mungkin. Dari Tangerang ke apa tuh, ke mana tuh, Cilacap, ya setengah mati lah. Gitulah contohnya ya, jadi boleh dong ya, naik kendaraan umum juga boleh gitu. Bukan ke situ bahasa saya. Jadi keinginan kita sudah redam, dan kita nggak mau lagi kita fight sama orang. Yang kena yang kita tujuan fight kita ini bukan lagi manusia lagi gitu. Tapi kita fight untuk membawa manusia atau orang-orang yang belum percaya atau bahkan yang telah meninggalkan iman mereka kepada Yesus untuk kembali kepada Yesus. Itulah goal orang-orang fighters dan radicals. Kalau kita masih menginginkan tujuan kita hanya gereja kita besar, jemaat ribuan, saya tidak bilang salah. It's okay. Tapi kalau hanya ke sana, beda. Kita bisa bungkus.
Karena kado semua dibungkusannya pasti bagus. Isinya belum tentu yang mahal. Ya, kado semua pasti bagus, bagus. Sehingga menarik gitu. Dan sekarang banyak bungkusannya bagus, tapi isinya belum tentu. Nah, ini sangat berbahaya. Belum lagi terakhir, kan kita semua sudah tahu yang apa Kristen progresif. Saya tidak mau bahas itu, ya. Tapi saya hanya bilang, apakah berhenti di Kristen progresif? Nanti ada lagi Kristen ABC, Kristen OEO, Kristen AP, Kristen N, Kristen Z, dan lain sebagainya. Tinggal tunggu waktu aja. Karena banyak sekarang orang ya memang ya yang saya temui ya, terlalu banyak orang sekarang kecewa dengan gereja, dengan tanda kutip hamba Tuhan. Ya bisa saja itu kemauan mereka yang tidak terpenuhi dan lain sebagainya bisa. Tapi juga ya dilihat sendiri di televisi, bukan televisi, di apa, di TikTok, di YouTube dan lain sebagainya. Lihat sendiri betapa ngawurnya teman-teman kita ini. Jadi saya tidak menyebut nama, jadi tidak menyinggung siapapun juga. Ya. Dan itu ya sinode juga diam-diam saja. Ya bagi saya sih kalau diam ya berarti setuju atau membolehkan gitu saja. Saya juga nggak mau bikin perdebatan. Ya. It's up to you lah. Gereja-gerejamu, nah, mulut-mulutmu. Sementara kita juga sudah tahu mulutmu harimaumu. Nah, tapi ya ternyata ya saya enak-enaknya aja. Dari zaman dulu kok. Saya sering ngomong ya waktu saya menjadi hamba Tuhan, kok kita punya senior tuh mimpi semalam besok terus ngomong langsung di mimbar. Dan pakai bahasa Tuhan suruh, Tuhan Tuhan yang kasih tahu atau Tuhan yang bicara. Is that right? Apakah benar? Nah itu persoalannya. Saya juga nggak tahu benar nggak benernya. Yang tahu cuma dia sama Tuhan. Kalau kita baca di Matius 20, Matius mana? 20 mana? Oh, Matius 28. Sorry, excuse me. Matius 28. Ayatnya juga semua sudah hafal, ya. 16 sampai 20. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, di bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ini sama kayaknya ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, tidak pakai dan, saya yang tambahkan dan itu nggak boleh ya. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. So, kita sudah mengerti adalah perintah agung. Tapi apakah kita lakukan? Bagi saya pertanyaan besar. Saya tidak mengatakan demi semuanya tidak. Khususnya masuk Zoom di kita ini ya haleluya, semoga semuanya melakukan ini. Karena melakukan perintah Tuhan bagi saya is not so easy. Bukan asal disuruh ke kiri karena kanan tidak. Kadang-kadang Tuhan suruh ke kiri kita maunya ke kanan kok. Karena kita belum berdamai dengan diri sendiri. Kita masih ada ego, masih ada aku yang besar luar biasa, dan kita masih tidak mau mengakui lagi bahwa. Dan bahkan mungkin kita mencari kambing hitam dan menyalahkan orang lain, dan orang lain itulah yang salah, kira-kira dengan tanda kutip ya salah. Dan kalau kita teruskan lagi ya, maukah kita menjalankan itu perintah agung? Itu kembali kepada kita semuanya. Tapi saya pada semua jawabannya amin. Saya suka tanya di gereja, kamu ngerti nggak amin sih? Saya sih ya kadang-kadang smart people
Sometimes must playful gitu aja. Seperti sudah ngomong kalau nggak salah. Ya belaga tanya aja, bukan menjebak, bukan. Tanya. Amin semua. Ngerti amin? Amin kan setuju ya. Oke, kalau kau setuju jalankan. Iya, nggak usah firman Tuhan. Lagu saya aja saya nyanyikan. Datanglah pada Tuhan, serahkanlah semua beban. Mari kita lepaskan beban hidup ini. Mau. Karena hidup ini penuh dengan beban. Dan orang penuh dengan kesukaran. Sehingga wajahnya, yang sering saya katakan, usia 40, wajah 80. Sementara saya 81, wajah usianya wajah 18. Saya bilang, mereka ketawa-ketawa. Ya, maksud saya bukan soal ketawanya. Ngerti nggak? Ya. Kita tuh harus jadi role model buat jemaah. Tapi berapa yang berhasil jadi role model? Belum sampai kepada uh, fighters loh. Radikalis belum sampai itu, baru role model. Kalau role model aja nggak sampai, atau dalam bahasa sederhana, jadi model, jadi panutan lah, contoh lah untuk yang muda-muda, generasi muda. Lalu bagaimana? Lihat bayangkan sekarang, ya jemaat di mana ada pendeta yang ada persoalan ABC, mereka selalu sehingga gereja pun mengundang dan gereja tiba-tiba penuh, bahasa Betawinya ngebludak atau bahasa lain mengular sehingga bangku nggak muat dan lain sebagainya dan gereja senang. Itukah yang Tuhan mau? Aku cuma tanya, tanya boleh dong. Kalau tanya nggak boleh ya sudah aku diam dah. Sekarang kita hanya dengan pertunjukan. Come to the church and see the show. Itu aja bahasa. Saya bukan bilang kita nggak perlu ada pembaharuan, tidak perlu dengan segala macam, tidak. Bukan ke situ. Ya. Karena kalau kita mau melakukan tadi Matius 28 itu, saya percaya kita akan kebentur di mana-mana. Saya sering ngomong ya kalau orang yang pacaran gitu ya. Kamu kan tahu kan Tuhan kasih kita tugas untuk menangkan jiwa kan. Iya, oh, ya opa. Kamu tahu nggak pasanganmu yang tidak seiman itu juga punya tugas loh. Mereka juga punya tugas untuk menangkan jiwamu. Nah, kalau kau nggak kuat, kau bukan fighters, kau bukan radicals, ya kau kalah lah. Sehingga kau akhirnya kau pindah jadi ke bersama dengan pacarmu itu. Nah, kita bagaimana? Lalu kita sebagai senior-senior, sebagai pemimpin di gereja, apa kita diamkan? Ah, itu urusan mereka pacaran. Ya anak sekarang begitulah. Susah di ngomongin. Ya, aku juga ngerti kok. Aku punya anak, punya cucu, segala macam. Sekarang udah punya cicit lah gitu. Kemurahan Tuhan. Ngerti kok. Anak sekarang makin tidak mudah untuk di apa? Diarahkan ya bahasanya. Karena mereka punya pemikiran sendiri semuanya. Dan kita juga yang tua-tua ya, kalau masih ketinggalan zaman ya, ya nggak pasti nggak sama lah dengan mereka. Eh, Jemaat juga sama. Jemaat ingin melihat seorang yang hamba Tuhan yang muda, keren, bisa bicara, top langsung. Hmm, gitu. Tambahin sedikit lah, ya yang wah-wah-wah gitu ya. Wah, rame. Coba kalau kita bicara seperti sekarang saya bicara nih begini pelan-pelan begini. Ditinggal tidur. Iya. Nah, ya, nah that is the situation. Ya, semoga tidak semua ya. Karena sini ya, saya teruskan ya. Jadi tadi sedikit itu, saya hanya mengatakan coba tanyakan pada diri sendiri. Kita sekarang di mana? Hanya cuma terpanggil atau sudah sampai terpilih? Atau bukan lebih lagi sampai itu. Ya, fighters aku. Atau radicals. Sekali lagi radikalsnya positif ya. Bukan yang bikin kacau-kacau orang, bukan. Gitu ya. Nah, sedikit lagi ya Bapak Ibu ya, saya ada gambar. Sekian banyak orang dia berwarna biru.
Lalu berani nggak kita sendiri berwarna merah? Only one. Nobody else with you. Bahkan kita dikatakan orang aneh. Buat saya kalau bener-bener ya disebut aneh nggak apa-apa. Tapi juga banyak orang yang memang membuat dirinya supaya terlihat atau terapa bahasanya ya. Aneh gitu kelakuannya yang di luar nalar gitu atau di luar apalagi di luar kebenaran firman Tuhan seperti yang sekarang yang terjadi kan. Ya itu kan jadi akhirnya langsung top kan istilahnya. Kita belokkan firman Tuhan, kita pertanyakan firman Tuhan, kita langsung jadi top. Kita coba kita kritik si A, si B, si C, langsung kita top. Gitu istilahnya. Dan coba kita sekarang, misalkan di teman-teman di sini, ya kan gerejanya lain-lain. Terus kita langsung, woi, Pak Johannes pinjam nama. Pak Johannes juga pinjam nama. Itu Pak Johannes jangan ikutin. Beliau sesat. Pak Johannes juga sesat. Yang nggak sesat cuma Hari Sanusa. Kan nggak bener saya. Ini mah ini mah udah menonjolnya nggak bener istilahnya. Ya, ya, nggak, nggak pada tempatnya. Tapi orang seperti itu ada dan ada di kalangan kita. Ya sayang ya, sayang tidak sedikit, tidak jelas kekristenannya, tidak jelas. Yang jelas yang mana sih? Wah, ini susah. Rame nanti kita. Lama-lama kita dianggap orang Farisi. Gitu. Jadi susah kan? Kalau bicara doktrin teologi ada paling susah, dan aku nggak mau lah ya. Bagi mereka, bisa Yesus tidak terlalu penting. Atau Yesus, ya aku tahu Yesus lah, tapi nggak. Is number two or number three or number sekian lah, I don't know lah. Masing-masing lah ya. Yang penting hadir dan kumpul-kumpul dengan teman dan sudah ke gereja serta memberi persembahan. It's oh, it's enough istilahnya. Cukuplah sudah. Mau apa lagi sih? Kok jadi kasih kok susah amat sih? Tuh. Kadang-kadang gereja pun jadi apa? Maaf ya, catwalk. Maaf ibu-ibu ya. Catwalk. Masing-masing show dengan baju, dengan tas, dengan dan lain sebagainya. Wah. Jadi gereja cuma buat show ke gereja gitu. Tinggal bapak-bapak pusing beliin. Beliin yang murah, ngomel. Beliin yang mahal, duitnya banyak. Perlu banyak. Bapak-bapak ingat ya, jangan lupa tuh. Memang mereka perempuan lain sama kita loh Pak. Jadi jangan disamain. Kita pakai baju jas itu juga nggak apa-apa. Perempuan sudah tampil dengan baju yang sama juga nggak mau. Apa yang tampil di mimbar. Sorry aja ya Bu ya. Nah iyalah. Maka itu Pak, perempuan tuh bukan hanya perlu skincare, perlu juga suami care supaya tambah kinclong dia, tambah berbunga-bunga, berflower-flower. Dan yang terakhir jangan pernah lupa ATM care Pak. Ya, kan itu penting loh buat ibu-ibu Pak. Kalau Amen. betul ya Bu. Jangan cuman disuruh sana, suruh sini, suruh masak, suruh cuci, suruh segala macam semua. ATM-nya nggak dikasih. Amen. Haleluya. Haleluya tuh. Ada kan kita Amin, punya temen amin. tuh. Haleluya akhirnya. Ya, yuk kita lihat yuk Yesaya yuk. Yesaya ya. Yesaya berapa nih? Yesaya 29 ayat 13. Nah, sini dikatakan apa ya? Berfirmanlah Tuhan, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, sedangkan hatinya menjauh dariku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Kalau ingat-ingat begini, saya masih ingat loh, Jakarta pernah ada. Saya nggak tahu ibu-ibu pernah tahu nggak? Apa-apa juga ya, maksudnya teman-teman nih ya, semuanya. Pernah ada gereja yang ketika ada sekolah bahasa roh. Aku tuh bingung aja. Bahasa roh di, diajarin. Jadi kalau satu gereja bahasa rohnya sama, apakah itu bahasa roh? Maka saya sering menanyakan kepada orang-orang yang suka memakai bahasa roh. Saya bukan anti ya. Dengar baik-baik. Saya bukan anti loh. Saya juga berbahasa roh. Cuman ya saya bilang, Bu, Pak, sekali-sekali Bapak Ibu berdoa
bahasa roh Bapak Ibu nih dari Tuhan atau fotokopi sebelahnya. Kalau fotokopi jangan, rugi, nggak ada gunanya. Tapi kalau udah dapat dari Tuhan ya terserah bunyinya apa, aku I don't know dah. Ya, itu masing-masing Tuhan kasih. Ya. Oke, kalau kita ke gereja dan jemaat hanya hadir di gereja dan kita nggak mau tahu dan kita hanya terima mereka punya persembahan dan kita sudah happy, is that right? Apakah itu benar? Karena Matius 15 ayat 8 dan 9 mengatakan begini ya, Bapak Ibu. 19 ayat 8 dan 9 hampir sama lah ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dariku aku ya. Percuma mereka beribadah kepadaku sementara ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini kurang lebih sama yang Alkitab kita yang lain, sama lah kurang lebih. Nah, kalau kita teruskan lagi yang sampai sini ya, yang begini apa bisa jadi murid chosen, terpilih dan fighters apalagi radicalers. Ini sore Bapak Ibu mari kita merenungkanlah dalam doa kita masing-masing. Sudahkah kita mendidik jemaat yang Tuhan percayakan kita layani atau kita gembalai atau gembalakan ya bahasa donor i atau kan sudah jadi suatu sudah jadi kopassus fighters atau jemaat yang melempem yang ada sedikit persoalan bingung khawatir takut lari bahkan bunuh diri karena mereka nggak tahu jawabannya. Dan menurut saya ya kita ada bagiannya. Sampai di mana kita yang dipercayakan Tuhan memimpin domba-domba ini, kita pimpin kemana? Kita mimpin mereka jadi apa? Jadi hanya cuman maaf dengan hanya cuman memakai predikat kekristenan atau mereka memang betul-betul wah luar biasa. Zaman saya dulu, saya akhiri dengan ini. Saya percaya Bapak Ibu juga sama kurang lebih ya. Zaman-zaman saya dulu, saya masih ingat itu banyak anak-anak muda itu yang sekolah-sekolah teologi ya, itu dikirim ke daerah-daerah jadi merintis lah, merintis bahasanya. Buka gereja di tempat-tempat kecil. Sekarang buka gereja di kota besar. Why? Aku diam aja deh, ya semua sudah tahu jawabannya. Gitu. Bahkan ya kalau Bapak Ibu punya gereja ya tempat Ibu Lydia pernah ngomong ya, tapi nggak kalau nggak bahasanya lain. Ya sekarang memang kalau kita buka satu gereja kecil, saya istilahkan warung. Maaf ya, contoh-contohnya istilah saya ya warung. Terus sebelah buka satu market yang dengan AC, dengan diskon, dengan wah, barang yang bagus-bagus dan lain sebagainya. Ya langganannya pindah gitu. Dan itu sekarang nggak pakai kulonwun, nggak pakai permisi, nggak pakai etika, dia langsung buka di sebelahnya. Ya habislah yang warung. Jadi apakah itu jemaat dididik ke situ? Lalu dengan bangga, dengan dari mimbar, wah kami baru buka, baru 2 bulan atau 3 bulan, jemaat kami sudah 500. Kedengarannya betul bagus. Tapi jemaat dari mana? Karena sekarang ini bagi saya maaf, bukan bukan apa menjangkau jiwa, mindahin gereja, mindahin jiwa dari gereja A ke gereja ke gereja B, cuma itu aja. Dan si gereja B itu ya tentu happy-happy. Oh, jemaatku bertambah dalam waktu singkat. Haleluya. Ya, itulah sedikit sharing sore hari ini buat teman-teman. Ya, jika ada yang nggak berkenan, ya mohon maaf lah ya. Namanya juga orang tua pikirannya suka kadang-kadang suka kemana-mana. Bless you, Pak Ko, Pak Joni, Pak semuanya, Bapak Ibu, semuanya bless you. Aku sampai sini, saya kembalikan. Thank you. Ya, terima kasih Boksu Hari Sanosa yang sudah memberkati kita semua ya. Memang kita jadi orang percaya itu mohon maaf ya.
Jangan hanya terpanggil ya. Terpanggil itu seperti contohnya kalau nggak kita diberitahu ada ibadah Zoom Family Ministry, kita nggak hadir ya. Kita harus hadir, kita harus komitmen dengan apa yang kita sudah tentukan setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 5 sore sampai jam 7 malam. Sehingga apa? Sehingga kita bukannya terpanggil, tetapi kita jadi orang pilihan Tuhan. Matius 22 ayat 14 ya. Kita benar-benar jangan hanya terpanggil ya. Sayang, kita jadi anak Tuhan itu harus terpilih. Tadi saya habis pelayanan di Warakas ya, di Cilincing. Itu pelayanan gereja, kita buka pos PI ya. Hari Rabu ibadahnya. Jam 10 pagi sampai jam 12. Itu bayangin, saya dalam perjalanan dari Bojong ya, Cengkareng sampai ke situ. 3 jam baru sampai. Macet total hari ini. Pulangnya juga 3 jam setengah, malah ditambah setengah ya. Sampai saya nggak enak hati nih sama Boksu Hari Sanosa. Karena saya belum kasih link Zoom-nya. Ya, waduh ini hambanya ini inget nggak nih? Waduh, saya terbirit-birit loh. Pulangnya, waduh itu minta maaf ya Boksu ya. Enggak Karena lah, Boksu ini santai kan aja lah. Paling KWA yuk. ya kita kan sudah mengundang tamu ya, Boksu Ari Sanosa lah dia. Siapa yang nggak kenal sama Boksu Ari Sanosa? Jangan gitu. Enggak ada apa. Eh, mohon maaf Pak, mohon maaf Boksu, mohon maaf ya. Saya menghargai semua hamba Tuhan yang saya undang, saya harus hargai ya. Saya harus hormati ya. Berapa Karena harganya, Pak? jadi justru nilainya nggak terbayarkan. Enggak apa-apa, ada 20-0, ada 20-0, angka satu. Ya, luar biasa ini Boksu Ari Sanosa ini hamba yang setia ya. Dia tidak neko-neko ya, dia oke. Tapi yang disayangi nih apa itu bahan khotbahnya itu kita masih belum bisa buka nih. Karena bukanya itu step by step itu yang mengalami kesulitan ya. Kita nggak ada Kesuwen, yang bisa, kita nggak ada yang bisa bantu nih Boksu. kelamaan. Udah Play berkali-kali. puji ya, play puji ya. Mohon maaf ya. Tapi saya sungguh diberkati ya. Kita ini harus jadi orang terpilih. Sayang lu, hidup kita ini cuma sekali. Yohanes 15 ayat 16, bukan kau yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu ya. Kita ini semua jadi bejana-bejananya Tuhan. Puji Tuhan, saya di bulan Mei ini Tuhan bukakan pelayanan-pelayanan saya. Saya nggak cari sesuatu di dalam pelayanan. Jujur, boleh tanya, saya melayani itu pure, murni di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit ya, bukan curahkan berkat saja, tapi Dia curahkan pelayanan buat saya. Saya bersyukur ya. Teman-teman juga saya mengajak nih orang-orang yang ada di family ministry, Bapak Ibu yang terkasih ya. Ayo kita sama-sama deh. Kita bergandengan melayani Tuhan seperti lihat boksu kita Hari Sanosa. Setia melayani Tuhan, umurnya udah 80 lewat ya. Masa kita kalah sama opa ya, sama kakek ya, sama benar-benar grandpa ya, yang benar-benar Great menjadi grandpa sekarang contoh, lo. menjadi Pakai contoh loh great buat kita. grandpa. Grandpa ya, kalau saya cucu saya selalu panggil grandpa ya, karena sekolahnya di luar apa itu sekolah asing ya. Udah bahasa Mandarin bisa, bahasa asing bisa, ya luar biasa. Tapi hari ini kita terberkati sekali ya. Ayo kita jangan jadi orang hanya terpanggil di dalam pelayanan, itu harus jadi terpilih. Amin. Sayang loh, kita ini akan disediakan mahkota, mahkota yang kekal di dalam surga nanti. Karena Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah. Buatan Allah itu pasti datangnya dari surga. Jangan pulang nyasar, ya. Kita harus pulangnya tetap ke surga. Amin. Kita punya anak mantu, cucu. Mau nggak diberkati? Layani Tuhan. Setia, taat. Beribadah sekalipun hanya di Zoom. Tapi di Zoom ini Tuhan Yesus hadir. Saya percaya Tuhan Yesus hadir. Amin. Ya. Sekali lagi
Ban kamsia cie buat Boksu Hari Sanosa ya. Kita selalu berdoa untuk Boksu Hari Sanosa tetap sehat ya, semangat terus melayani Tuhan. Ya, setiap kali Boksu kirim TikToknya, saya kirim ke teman-teman semua, ke grup-grup saya. Sampai dia tanya, siapa itu Boksu Hari Sanosa? Kok kamu nggak tahu? Ikut Zoom, saya bilang, ikut Zoom saya. Nanti saya kenalin sama Boksu Hari Sanosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Joni Iskandar untuk memandu satu pujian sebelum doa siapa. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita tutup dulu firman Tuhan hari ini dengan sebuah lagu. Sebentar. Kita nyanyikan lagu persembahan hati. Persembahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku punya. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alat-Mu. Terimalah Bapa persembahan hati. Bapa, sungguh besar kasih, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alat-Mu. Terimalah Bapa persembahan hati. Jadikanlah kami alat-Mu untuk melaksanakan amanat
amanat agung. Persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Saya persilakan yang doa syafaat. Mari kita doa. Baik. Bapa kami di sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pada malam hari ini kembali kami datang padamu, menaikkan puji syukur Tuhan. Terima kasih segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan dan kami terima. Kami sudah banyak menerima segala kebaikan Tuhan sepanjang jalan hidup kami. Tuhan, Kau senantiasa menaungi kami. Kalau hingga pada saat sore dan malam hari ini kami ada sebagaimana ada ini karena kasih dan anugerah-Mu kepada kami, Bapa. Sebab itu hati kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan mempercayakan bagi kami, Tuhan, kenapa sehingga pada saat ini dapat menikmati kasih karunia Tuhan, anugerah-Mu yang besar pada kami dan keluarga kami. Bapa, malam hari ini juga kami sangat mengucap syukur kepadamu kesempatan untuk kami dapat bersekutu, memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu, dan juga Tuhan mendengarkan sebagian sabda Kristus pada yang malam hari ini yang kami mendapatkan kekuatan yang diingatkan kami juga agar kami dapat memahami, mengerti siapakah kami ini Tuhan. Sebab itu kami bersyukur kepadamu. Dan biarlah segala nyanyian pujian yang kami naikkan naik menjadi satu persembahan yang berbau harum di mezbahnya Tuhan. Dan kalau firman-Mu dibentangkan kepada kami pada malam hari ini Tuhan, biarlah hati kami senantiasa agar kami merindu dan menyadari Tuhan bahwa begitu besar kasih-Mu. Bapa, hamba-Mu Pak Elsanusa yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada kami pada sore dan malam hari ini. Mari Tuhan Kau berkati dia, pakai dia lebih heran dari hari yang telah dilaluinya. Berikan senantiasa pewahyuan baru. Dan juga Tuhan berikan senantiasa dan penuhi senantiasa dengan kasih karunia anugerah Tuhan dan juga karunia-karunia baru. Sehingga dalam sisa umur hamba-Mu tetap melayani Tuhan. Dan kekuatan daripada Tuhan Roh Kudus-Mu yang senantiasa melingkupi hamba-Mu. Sehingga dalam manapun berada, dia tetap melayani Tuhan, menyampaikan kabar baik bagi orang lain sehingga dalam kehidupannya Tuhan banyak orang datang kepada Tuhan melalui kehidupannya karena kami tahu bahwa hamba-Mu juga sebagai suratan yang dapat dibaca oleh siapapun Tuhan. Itu kesetiaannya, pelayanannya Tuhan. Bahwa Tuhan adalah yang dia sembah, Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang senantiasa mengasihi semua orang. Biarlah orang lain boleh datang kepada Tuhan. Keluarga hamba-Mu, anak cucu mantunya, semuanya yang berhubungan darah dengan hamba-Mu, tetap kami minta pemeran perlindungan pertolongan Tuhan. Dan apapun menjadi pergumulan dari hamba-Mu Tuhan, Kau senantiasa nyatakan belas kasihan Bapa. Terima kasih Bapa di surga, berkat kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan, biarlah kami semua Tuhan bukan hanya pendengar firman-Mu pada bahkan hari lalu hingga pada saat hari ini, tetapi biarlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sebab itu Tuhan, jadikan kami semua menjadi orang kepercayaan Tuhan, di mana Tuhan sudah percaya kepada hamba-hamba-Mu. Tuhan, biarlah kami semua menjadi orang kepercayaan dan juga Tuhan, bukan kami hanya menjadi pemeluk agama Kristen, tetapi kami adalah pengikut Tuhan Yesus yang taat dan setia sepanjang jalan hidup kami, agar kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi kami tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan percayakan bagi kami, dan sampai kalau
Tuhan sampai datang kali yang kedua, kami tetap ada setia kepada Tuhan. Sebab itu Roh Kudus bantu kami untuk kami mampu untuk melakukan firman-Mu dengan benar dan betul, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat kesatuan kemurahan berkat-Mu pada sore dan malam hari ini. Kami sangat mengucap syukur. Dan juga Tuhan, kami berdoa terus bagi hamba-Mu, Bapak Gembala, Bapak Komingguan, Tuhan, Kau tolong lawat jamaah dia, berikan kekuatan baru, roh sukacita-Mu senantiasa melimpah-limpah dalam kehidupannya, kekuatan kesehatan yang prima, yang stabil. Biarlah dalam kehidupan hamba-Mu senantiasa dia kuat dan sehat, gagah dalam melayani Tuhan, kuat di dalam Tuhan senantiasa dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang melingkupi menyertai dia. Dan juga Tuhan, pewahyuan demi pewahyuan, banjiri hamba-Mu ini Tuhan senantiasa Bapa dengan karunia-karunia roh hebat dari surga dan memberkati pelayannya dimanapun berada. Tuhan utus dia, biarlah Tuhan sertai senantiasa dan Kau berkati istri, anak, cuman-tunya, usaha, pekerjaan mereka berkati dengan melimpah-limpah Tuhan, hingga dalam kehidupan mereka senantiasa nama-Mu saja dimuliakan. Begitu juga kami berdoa bagi hamba-Mu Pak Hendra, Tuhan dalam kondisinya yang perlu penyempurnaan kesehatannya. Kami mohon belas kasihan turun atas hamba-Mu Pak Hendra, Tuhan, agar kondisi kesehatan tubuhnya dipulihkan dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang memulihkan, memberikan kekuatan baginya dan roh sukacita curah baginya, sehingga hamba-Mu dapat lagi melayani kemana-mana. Tuhan sudah selama ini dia Tuhan utus ke daerah kemanapun. Karena kami tahu kerinduan hamba-Mu Tuhan, semangatnya senantiasa dan mempunyai roh yang menyala-nyala. Tapi biarlah Tuhan berikan pemulihan kesehatan kondisi tubuhnya agar kuat sehat di dalam nama Yesus. Istri, anak, cuman-tunya semua Tuhan kami minta pemberian perlindungan, perintahan Tuhan, dan berkati juga usaha mereka, juga pekerjaan mereka masing-masing. Lagi lebih lagi Tuhan. Biarlah mereka senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Kekuatan baru senantiasa dinyatakan bagi hamba-Mu. Kami ucap syukur buat semuanya Tuhan. Malam hari ini juga kami tetap berdoa bagi seluruh hamba-Mu yang hadir pada malam hari ini. Mungkin kami tidak sempat sampaikan nama kami satu persatu, tetapi seluruh hamba-Mu yang sudah hadir pada malam hari ini, Kau melawat menjamah pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan lingkupi sertai, dan apapun pergumulan kami masing-masing, Tuhan Kau lawat jamah memberkati semua rencana-rencana program kerja usaha pekerjaan kami. Tuhan Kau juga sertai nanti senantiasa memberkati, dan bahkan apapun yang menjadi permasalahan kami percaya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapak surga. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia, Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi dan semua jajarannya dan juga kabinetnya, semua Tuhan, mereka melaksanakan tugas mereka, dan bahkan sampai akhir tugas mereka bulan Oktober yang akan datang Tuhan tanggal 20, biar mereka melakukannya dengan baik, dan tetap mereka Tuhan berupaya berbuat yang terbaik bagi bangsa negara kami Indonesia, Bapak, dan bahkan Presiden terpilih, presiden yang akan meneruskan kebijaksanaan dan juga pemerintahan kami Indonesia, pemerintah Republik Indonesia ini. Tuhan biarlah semua mereka melaksanakan, akan melanjutkan apa yang baik, dan kalau memang ada yang perlu diperbaiki, disempurnakan, Tuhan tolong berikan hikmat bagi pemimpin presiden kami yang terpilih dan wakilnya, dan semua jajaran dan kabinet yang akan datang. Mereka melakukannya untuk kemajuan bangsa Indonesia menjadi Indonesia hebat, Indonesia makmur, dan juga Tuhan biarlah Kau menyatakan belas kasihan bagi bangsa kami. Mohon belas kasihan-Mu bagi kesejahteraan bangsa rakyat Indonesia, mulai Sabang sampai Merauke. Tuhan, begitu keamanan Indonesia, TNI Polri yang menjaga kota kami istimewa, yang terjadi senantiasa kerusuhan ada di Papua dan sana. Tuhan, biarlah Tuhan bekerja melalui TNI Polri kami agar Indonesia aman damai mulai dari Sabang sampai Merauke, Bapak. Terima kasih. Kami berdoa juga buat Tuhan segala hal yang dihadapi bangsa ini, sehubungan dengan kondisi yang ekonomi yang begitu belum baik, tetapi kami mohon agar semua rakyat Indonesia
khususnya anak-anak Tuhan, agar semua harga-harga pokok agar terjangkau, dan juga apapun yang mereka memerlukan obat-obat juga harga terjangkau, dan kami tetap mohon belas kasihan hukum berkati Bapak. Terima kasih Bapak surga berkat Tuhan. Kami berdoa seluruh rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia memberikan hati yang takut akan Tuhan. Juga Tuhan, curahkanlah, landalah bangsa kami dengan kasih-Mu, melanda bangsa kami Indonesia sehingga kemuliaan Tuhan nyata di Indonesia. Terima kasih Bapak buat bangsa negara kami yang Kau melingkupi, memberkati bangsa kami, memberkati kami semua. Terima kasih Bapak surga, terpujilah nama-Mu. Kami kembalikan pujian syukur hanya bagi-Mu, dan kami mohon lanjutan ibadah kami, dan juga sampai akhir ibadah ini kami minta tuntunan dan pimpinan Roh Kudus melingkupi kami. Terima kasih Bapak surga buat kisah Tuhan. Kami minta syukur, doa berkat disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Komeng. Dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pak Komeng, Tuhan. Ya, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah hatiku percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau, dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus juga memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pada family ministry yang lain Ibu Messi, kita akan diberkati seperti hari ini kita sudah diberkati oleh Boksu Hari Sanosa, Ban Kamsya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Joni atau Pak Johannes untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Masih di puncak itu ada Ibu Messi, Pak Komenban. Sudah buka Pak, kamera tadi.